merasa bahwa video yang kalian buat itu kurang menarik, tetapi setidaknya kalian tidak merasa bahwa diri kalian itu lebih rendah dari orang lain. Halo guys, welcome back to YouTube channel bersama aku Putri Joanna. Jadi di video kali ini aku bakalan kasih tips ke kalian bagaimana caranya biar bisa lebih percaya diri ketika berbicara depan kamera guys. Nah misalnya nih kalian pengen jadi vlogger atau bahkan kalian pengen jadi YouTuber, tapi kalian masih belum punya rasa percaya diri untuk berbicara depan kamera. Nah kalian harus tonton video ini sampai habis guys, karena di sini aku bakalan bahas tuntas mengenai tips-tipsnya. Dan sebetulnya aku bikin konten seperti ini karena di video aku sebelumnya itu ada yang komentar dan dia itu bilang bahwa dia itu pengen menjadi YouTuber, tetapi dia itu masih belum percaya diri ketika harus berbicara depan kamera. Nah, sebetulnya ya guys, kalau misalnya pengen jadi YouTuber itu enggak semua konten harus berbicara depan kamera seperti ini guys. Dan menurutku ada banyak banget sih guys konten-konten yang hanya membutuhkan suara dari kalian gitu guys. Nah, konten-konten yang aku rekomendasikan itu udah aku bikin dalam video. Dan kalian kalau belum tonton videonya, tonton dulu ya guys, linknya ada di deskripsi. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol like, komen, serta subscribe guys. Karena dengan subscribe kalian bisa membantu mengembangkan channel aku ini. Dan stay tune terus ya guys. Oke guys, karena tadi kita udah basa-basinya kepanjangan, maka langsung aja guys kita ke tips agar lebih percaya diri ketika berbicara depan kamera. Nah, jadi tipsnya itu aku akan kasih 5 tips. Dan tips yang pertama itu kalian jangan pernah takut untuk dinilai oleh orang lain. Nah, ketika kalian nih akan membuat video dan tentunya kalian akan berhadapan langsung dengan kamera kan? Nah, itu adalah saat-saat dimana kepercayaan diri kalian itu diuji guys. Nah, kalian itu jangan pernah merasa bahwa nantinya video kalian itu akan jelek, nantinya kalian akan dibully, atau kalian berpikir bahwa video yang kalian sebarkan itu tidak sesuai ekspektasi penonton. Nah, sebetulnya rasa itu boleh saja dilakukan, boleh saja dirasakan, akan tetapi jangan terlalu berlebihan gitu guys. Ketika kalian terlalu memikirkan penilaian orang nantinya, nah maka di situ tuh kepercayaan diri kalian itu akan menurun gitu guys. Dan ketika kepercayaan diri kalian itu menurun, maka kualitas di video kalian juga akan ikut menurun. Dan penilaian dari orang lain pun akan ya kurang bagus gitu guys. Nah, yang perlu kalian ingat pula, sebagus apapun video yang kalian buat, pasti ada aja guys yang gak suka. Dan sejelek apapun video yang kalian buat, pasti ada aja sih guys yang suka gitu guys. Nah, maka dari itu, ini kembali lagi ke diri kalian sendiri. Bagaimana kalian bisa mengatasi tentang rasa kepercayaan diri kalian guys. Nah, kalian juga harus yakin sih guys terhadap diri kalian sendiri bahwa kalian itu bisa gitu guys dalam melakukan sesuatu. Nah, maka dari itu jangan pernah takut untuk dinilai oleh orang lain. Di tips yang kedua ini, kalian harus menjadi diri sendiri guys. Nah, sebetulnya sama tips yang pertama itu nggak beda jauh sih guys. Akan tetapi, di tips yang kedua ini kalian harus menjadi diri sendiri ketika kalian nih misalnya mengidolakan seseorang. Nah, seseorangnya itu misalnya kalian suka sama YouTuber ini, dan kalian itu pengen buat YouTube juga. Tetapi kalian itu jangan pernah pengen sama kayak idola kalian, karena itu tuh tidak akan mungkin gitu guys. Nah, ketika kalian menyamaratakan diri kalian dengan seseorang yang di atas kalian, nah itu akan membuat kepercayaan diri kalian menurun. Maka dari itu, jadilah diri sendiri. Jangan pernah mengikuti gaya orang lain lah, atau misalnya cara orang lain lah. Pokoknya itu jangan diikuti sih guys. Kalau menurut aku, kalian tuh harus menjadi diri sendiri gitu guys, dengan apa yang kalian bisa, biar nanti apapun hasilnya, apapun penilaian dari orang itu enggak bikin merasa kalian kecewa gitu guys. Karena video yang kalian buat itu real dari diri kalian sendiri. Ketika nantinya nih guys kalian merasa bahwa video yang kalian buat itu kurang menarik, tetapi setidaknya kalian tidak merasa bahwa diri kalian itu lebih rendah dari orang lain. Maka dari itu tetap jadi diri sendiri ya guys.
Lanjut aja ke tips yang ketiga. Di tips yang ketiga ini kalian harus membuat skrip terlebih dahulu guys. Ketika kalian nih akan menjelaskan sesuatu, maka kalian itu harus membuat skripnya dulu. Skrip itu apa sih? Jadi skrip itu kayak semacam contekan gitu guys, rangkuman dari materi-materi yang akan kalian bawain gitu guys. Nah, jadi ketika kalian nih akan membuat video presentasi atau video apapun itu yang menjelaskan suatu materi, maka kalian itu harus menguasai materinya gitu guys. Nah, di sini juga aku udah bikin kayak contekannya gitu guys, dan di situ aku nulisnya cuman kayak poin-poinnya aja gitu guys, yang penting-pentingnya aja. Nah, ketika kalian sudah menulis yang penting-pentingnya, maka dari situ tuh kalian tinggal menjabarkan sendiri gitu guys. Nah, di sini juga aku bikin skripnya itu kayak poin-poinnya doang gitu guys, karena kalau misalnya kita bikin sama kata-katanya itu nanti akan berjeliwet juga gitu guys, karena nggak akan kondusif juga gitu guys. Nah, maka dari itu kita tuh harus kayak menguasai dulu. Ketika kita udah menguasai materinya, maka di situ tuh akan lebih gampang gitu guys ketika kita akan berbicara depan kamera. Menurut aku sih guys, membuat rangkuman atau skrip itu emang penting banget sih guys. Tetapi ketika kalian membuat skripnya itu, jangan sampai kalian menulis juga apa yang akan kalian katakan di video tersebut. Boleh aja sih guys menurut aku, cuman ketika kalian terlalu menulis gitu guys, kan nantinya jadi kalian ketika yang kalian ucapkan dengan yang kalian tulis nggak sama, kalian akan kecewa, terus nanti kalian ulang lagi. Jadi kan nantinya akan lama lagi bikin videonya gitu guys. Nah, maka dari itu kalau saran aku sih guys, kalian kalau misalnya mau buat skrip itu ditulis yang penting-pentingnya aja guys. Jadi biar nggak kelamaan juga gitu guys. Langsung aja ke tips yang keempat. Di tips yang keempat ini ada terima kekurangan kalian guys. Nah, jadi selain kalian menerima apapun penilaian dari orang lain, kalian juga harus menerima kekurangan kalian. Nah, kekurangan apa sih maksudnya? Jadi misalnya nih, kalian baru pertama kali membuat video dan videonya itu kan pasti berbicara depan kamera kan. Nah, kalau misalnya di video tersebut kalian terlihat kayak kaku atau kagok gitu guys ngomongnya, nah itu tuh kalian harus terima gitu guys. Kalian juga harus sadar diri gitu guys, ketika video yang kalian buat itu kurang maksimal. Mungkin itu karena kalian belum terbiasa berbicara depan kamera. Ketika kalian sudah biasa berbicara depan kamera, nah menurut aku sih itu bakalan lebih bagus gitu guys. Nantinya kan bisa karena terbiasa gitu. Nah, ketika kalian nih sudah biasa bikin video atau berbicara depan kamera, nah pasti nanti hasilnya pun akan lebih bagus. Nah, maka dari itu kalian jangan nyerah dulu guys, tapi kalian harus sadar diri dan terima kekurangan, serta buatlah hal yang lebih baik di video-video selanjutnya. Langsung aja di tips yang kelima. Di tips yang kelima atau tips yang terakhir ini adalah kalian harus rajin-rajin berlatih berbicara depan kaca. Nah, berbicara depan kaca ini sebetulnya banyak banget sih guys digunakan oleh para orang-orang nih yang misalnya belum pede gitu guys, belum percaya diri untuk berbicara depan umum. Nah, sama halnya dengan berbicara depan kamera. Ketika kalian berbicara depan kamera, maka itu sama aja kalian berbicara depan umum, karena video yang akan kalian tampilkan itu akan disiarkan ke umum juga kan. Nah, tujuannya apa sih guys? Jadi tujuannya itu untuk melatih kepercayaan diri kalian. Dan kalau misalnya nih kalian sering berbicara depan kaca, nah maka tuh apa yang akan kalian ucapkan nanti ketika di video itu tuh akan kayak muncul sendiri di otak gitu guys. Akan tetapi nih guys, yang perlu kalian ingat, ketika kalian akan berlatih depan kaca ngomong sendiri, kalian juga harus perhatikan tempat dan kondisinya gitu guys. Jangan sampai ketika rame-rame kalian langsung ngomong aja sendiri depan kaca, kan gak lucu gitu guys nantinya. Nah, selain itu juga ketika kalian nih misalnya ngomong depan kaca dulu gitu guys, nah itu tuh akan melatih kelancaran bicara kalian gitu guys. Nah, ketika kalian nih mau berbicara depan kamera, jadi kalian nggak kagok lagi gitu guys kalau misalnya kalian udah sering berlatih depan kaca. Pokoknya aku rekomendasiin banget sih guys untuk kalian nih yang pengen berbicara depan umum, baik itu berbicara depan kamera ataupun berbicara depan umum, misalnya pidato ataupun apapun itu, aku rekomendasiin banget sih guys untuk kalian coba ngomong depan kaca gitu guys, karena
menurutku itu kayak emang berkhasiat banget gitu guys kalau misalnya kita ngomong depan kaca itu. Menurutku segitu aja sih guys yang tips-tipsnya gitu guys untuk berbicara depan kamera. Ya intinya sih kalian harus tingkatin dulu rasa percaya diri kalian, harus yakin dulu dengan diri kalian sendiri bahwa kalian itu bisa. Maka yang tadi aku sebutin tadi akan mengalir dengan sendirinya. Terutama ketika kalian untuk sering-sering berlatih atau kalian pun sering-sering untuk kayak membuat video gitu guys, iseng-iseng. Nah itu tuh akan membantu juga sih guys kalau menurut aku. Nah kalau menurut kalian gimana? Ada lagi nggak guys tips-tipsnya? Kalau misalnya ada, kirim aja ya guys di kolom komentar. Barangkali nanti kita bisa jadi bahan diskusi. Oke segitu aja ya guys. Kalian jangan lupa untuk klik tombol like, komen, serta subscribe guys. Karena dengan subscribe kalian dapat membantu mengembangkan channel aku ini. Dan terima kasih banyak untuk kalian yang udah nonton sampai detik ini guys. Pokoknya thank you, terima kasih banyak. Dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.